harta kekayaan itu seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita menjadi haus. Dan seperti itu pula lah ketenaran. Dari sudut pandang orang muda, hidup adalah masa depan tak terbatas. Dari sudut pandang orang tua, hidup adalah masa lalu yang sangat singkat. Kesehatan sejauh ini mengalahkan berkah kehidupan lainnya, sehingga seorang pengemis yang benar-benar sehat jauh lebih bahagia daripada seorang raja yang sakit. %90 kebahagiaan kita bergantung kepada kesehatan. Lebih baik menemukan pikiranmu dalam keheningan daripada dalam percakapan. Dia yang tidak suka kesendirian, tidak suka kebebasan. Takdir mengocok kartunya dan kita bermain. Barang siapa melanggar kepercayaan sekali, kehilangannya untuk selamanya. Setiap orang boleh kita dengarkan, tapi tidak semua orang layak kita berbicara kepadanya. Kita jarang memikirkan apa yang kita punya, tapi kita selalu khawatir tentang apa yang kita tidak punya. Ratusan objek yang memberi orang-orang kesenangan merupakan suatu kebosanan bagi pikiran yang besar. Kita mengorbankan 3/4 diri kita sendiri hanya untuk menjadi seperti orang lain. Setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri hanya ketika dia sedang sendiri. Dia yang telah kehilangan semua harapan juga telah kehilangan semua ketakutan. Orang bodoh mengejar-ngejar kesenangan dan mendapatkan kekecewaan. Orang bijak hanya menghindari kesedihan. Hampir semua kesedihan dan masalah kita bersumber dari hubungan kita dengan orang lain. Jangan memberitahu temanmu apa yang musuhmu tidak seharusnya tahu.
ketenaran adalah sesuatu yang harus dikejar. Kehormatan hanya sesuatu yang tidak boleh terhilang. Dengan kesehatan, semuanya adalah sumber kesenangan. Tanpanya, tidak ada yang lain, apapun itu, dapat kita nikmati. Kita melalui hari-hari bahagia kita tanpa kita perhatikan. Hanya ketika kesusahan tiba kepada kita, barulah kita berharap hari-hari itu kembali. Bahkan pepohonan haruslah digoncang oleh angin kalau mereka mau berkembang dengan kuat. Keheningan pikiran adalah mustahil tanpa kesendirian yang cukup. Hidup adalah suatu perjuangan yang panjang. Kita harus bertarung di setiap langkah. Moto kita seharusnya tidak ada kata menyerah, dan jauh dari mengalah kepada kesulitan hidup. Mari kita ambil keberanian baru dari kemalangan yang menimpa kita. Orang-orang terbahagia bukanlah mereka yang sudah mengalami kenikmatan dan kesenangan yang terbanyak, tapi adalah mereka yang sudah menggiring hidup ke akhirat tanpa kesusahan dan kesakitan yang besar, baik fisik maupun mental. Tidak diragukan lagi bahwa sejatinya hidup diberikan kepada kita bukan untuk dinikmati, tetapi untuk diperjuangkan, untuk diselesaikan. Apa yang seseorang punya dalam dirinya sendiri adalah unsur utama dalam kebahagiaannya. Welas asih adalah dasar dari moralitas. Kebanyakan adalah kehilangan yang mengajarkan kepada kita betapa bernilainya sesuatu itu. Manusia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak bisa mau apa yang dia mau. Hidup merupakan sebuah proses kematian yang konstan. Mengayun seperti sebuah pandulan ke belakang dan ke depan di antara kesakitan dan kebosanan. Kita bisa memandang hidup kita sebagai sebuah episode mengganggu yang tidak berguna,
dalam peristirahatan ketidakberadaan yang penuh kedamaian. Cara paling aman untuk tidak menjadi sangat menderita adalah dengan tidak berharap menjadi sangat bahagia. Pendeknya hidup yang begitu sering diratapi mungkin merupakan hal terbaik darinya. Perubahan adalah satu-satunya yang abadi, terus-menerus, dan kekal. Sesudah kematianmu, kamu akan menjadi siapa dirimu sebelum kelahiranmu. Penghiburan terbaik dalam kemalangan atau penderitaan apapun adalah ingatan tentang orang-orang lain yang masih berada dalam keadaan yang lebih buruk dari dirimu. Untuk mencari tahu pendapat sesungguhnya dirimu tentang seseorang, nilailah kesan yang kamu dapat pada saat kamu pertama melihat surat dari mereka. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah kesakitan dan kebosanan. Setiap orang secara salah menganggap keterbatasan visinya sendiri sebagai keterbatasan dunia. Tidak seorang pun membuka dirinya sendiri sebagaimana adanya. Kita semua memakai topeng dan memainkan sebuah peran. Ingatlah, segera sesudah kamu melewati bukit, kamu mulai menambah kecepatan.